Sebenarnya kekeseruan Pilpres dan Pemilu 2004 ini karena Presiden Jokowi sudah merasa bahwa sepertinya dia punya hak lebih untuk melanjutkan kekuasaan termasuk ke dinastinya. Itu hipotesa saya. Sehingga semua langkah-langkah dilakukan untuk tujuan itu. Termasuk mohon maaf aja mengkhianati partainya tanda kutip. Ternyata di luar yang saya inginkan gitu ya. Ternyata 01 yang unggul. Ya saya harus dukung 01. Nggak ada pilihan lain dong untuk menyelamatkan demokrasi ini. Kan nggak mungkin dong saya bergabung sama orang yang nggak punya rekam jejak tentang demokrasi di Republik ini. Berbagai hasil survei menunjukkan belum ada paslon yang mencapai 50%. Sehingga Pilpres diprediksi akan berlangsung 2 putaran. Nah, bagaimana peluang koalisi jika Pilpres berlangsung 2 putaran? 01 dan 03 kabarnya sudah melakukan komunikasi politik. Untuk itu saya mengundang Jubir Paslon 01 Said Didu dan Jubir Paslon 03 Masinton Pasaribu dalam Open Minded. Bang Masinton dan Bang Said Didu, terima kasih ya sudah hadir di Open Minded. Dan kita akan ngobrol seiring dengan semakin mesranya 01 dan 03 nih gitu. Nah, ke Bang Said Didu dulu, sejauh ini seberapa mesra sih sebenarnya 01 dan 03, betul nggak sudah ada komunikasi dan sejauh mana gitu? Komunikasi memang sudah ada dan sejauh mana sudah intensnya? Kalau dengan Mas Hinton setiap saat saya komunikasi. Benar. Sejak dari dulu gitu kan. Nah, kebersamaan ini sebenarnya jangan dipandang secara politik terlalu jauh. Ini adalah kebersamaan platform perjuangan ketemu. Jadi sebenarnya kelebihan karena sebenarnya platform ini kebetulan ketemu sama nih. Yeah. Dari PDIP sana betul-betul mengingin demokrasi terjadi, tidak boleh ada dinasti, menghormati konstitusi, dan kebetulan platformnya Amin sama. Nah, justru Amin sekarang seakan-akan kalau terjadi bahwa platform PDIP itu berubah mengikuti platformnya Jokowi, maka ini bangsa ini terancam. Jadi maksud saya ini kebetulan platformnya sama saja. Jadi saya menyatakan ini ada dua pasangan yang ingin menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan cita-cita pendiri kemerdekaan sehingga platformnya sama. Jadi bukan berarti kalau pihak 02 menyatakan bahwa ini kok dikerubutin, enggak. Kebetulan platformnya sama, Anda platformnya beda. Itu aja sebenarnya, jadi jangan kira-kira begitu. Tapi kalau ngomong dikerubutin tuh mungkin kayaknya ada ke debat kemarin kayaknya ya gitu. Gitu maksudnya lebih ke soal debat kan, soal dikerubutin. Kalau sekarang kan belum ngerubutin. Belum ada komunikasi yang lebih intens atau sudah? Saya sih melihat kalau di politik, Mas Hinton nanti bisa menjelaskan. Iya. Tidak perlu lagi ada upaya mempertemukan karena sudah di platform yang sama gitu. Platform yang sama masing-masing ingin, dan saya senang ya karena dua calon ini betul-betul ingin menyelamatkan demokrasi, tidak ingin adanya suatu dinasti, tidak ingin berkumpulnya suatu kekuasaan di tangan satu orang yang seakan-akan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Itu kan yang paling kita takutkan, karena sebenarnya yang berpeluang melakukan itu, yang saya katakan tadi bisa berbuat apa saja, itu harusnya PDIP, tapi ternyata bisa menahan diri. Kami tidak mau melakukan itu, kami ingin demokrasi. Jadi itu kira-kira yang terjadi. Jadi saya nggak usahlah calon lain tuh genit kok seakan-akan menyatu, enggak. Anda keluar dari platform perjuangan bangsa gitu loh kira-kira. Ya, Bang Masinton? Iya, jadi kalau kita lihat nih dua figur kandidat capres cawapres 01 dan 03 ya. Ini kan spiritnya sama
semangatnya sama. Sama-sama orang yang berada dalam pusaran arus reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu. Pak Anies, Cak Imin, Mas Ganjar, Prof Mahfud. Orang yang punya pemikiran tentang reformasi dan demokrasi Republik ini. Jadi gitu. Nah, kalau kemudian dua kandidat ini, ya tadi yang dikatakan Pak Syed Dido, abang anda saya, platformnya sama, iya tentang demokrasi tadi. Sementara yang satu beda, ya memang bagian dari di seberang reformasi dan demokrasi itu, gitu loh. Pak Anies, Cak Imin, Mas Ganjar dan Prof Mahfud berada dalam barisan reformasi demokrasi. Nah itu loh. Ini kalau kita lihat rekam jejak sejarah. Kemudian cara kepartaian, ya PKB, PDI Perjuangan. Ini tokohnya Gus Dur, Bu Mega pada saat itu orang yang berada dalam pusaran gerakan reformasi dan demokrasi itu. Jadi kalau kemudian ini kesannya mengeroyok, enggak. Sama Bang Anda saya bilang tadi bukan mengeroyok, ini ada satu semangat kebangsaan yang ingin menjaga reformasi dan demokrasi ini lebih stabil dan kita berjalan menuju kestabilan demokrasi yang kita nggak boleh kembali ke era sebelumnya gitu loh, otoritarian tadi. Kita lihat pada berbagai fase transisi demokrasi di berbagai negara Amerika Latin gitu ya, atau negara-negara dunia ketiga, dia mengalami harus balik tuh, kembali ke kembali munculnya benih-benih otoritarianisme ketika demokrasinya tidak terkonsolidasi secara baik. Nah sekarang kita melihat ada upaya itu, maka bagi kami, saya berpandangan ya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Megawati kemarin dalam ulang tahun PDI Perjuangan. Ini pemilunya harusnya kita sudah jalani ini dengan satu pemilu yang lebih kualitatif. Gitu loh. Tapi kali ini berbeda. Nah itu loh. Padahal sistemnya, regulasinya sudah dibuat nih. Penyelenggaranya, sistemnya, mana yang boleh ikut, mana yang tidak, mana yang harus netral, kan itu. Tapi kok ini rasa-rasanya berbeda. Gitu. Nah, pemilu ini kan siklus 5 tahunan yang seharusnya kita jaga sama-sama agar demokrasi kita menjadi lebih stabil dan bayangan kita, mimpi kita sebagai sebuah bangsa bisa berjalan menuju bangsa yang lebih maju tadi, berkeadapan dengan nilai-nilai demokrasi tadi. Ya kalau pelembagaan demokrasinya melalui pemilu itu bisa terselenggara secara baik. Mas, tadi kan Anda bilang beda dengan pemilu yang sebelumnya. 2019 Pak Jokowi nggak seperti ini, walaupun dia maju kedua kali loh. Lah iya, berbeda. Ketika incumbent dengan konteks ini dirinya orang tahu tanpa harus digerakkan apa segala macam, diarah-arahkan juga orang tahu masih punya kepentingan terhadap ke jabatan kepemimpinan presiden. Tapi kalau sekarang kan berbeda, kan harusnya posisinya dia mengantarkan proses pemilu ini secara baik dan nggak perlu ada cawe-cawe, kan itu, nggak perlu ada cawe-cawe. Ketika ada cawe-cawe tadi, kita lihatlah itu terjadilah peristiwa Boyolali, terjadilah proses beberapa intimidasi, pemanggilan di bawah baik menggunakan tangan-tangan aparat penegak hukum gitu loh, dikorek-korek lah yang di bawah, coba diarahkan lah udah capres yang ini aja ke capres tertentu, bansos, partai terserah. Kemudian bagaimana uang rakyat dimanipulasi dalam berbagai program seperti bansos apa segala macam yang diklaim sebagai budi baik orang per orang. Itu loh. Iya. Padahal itu uang rakyat. Itu. Ya. Kalau tadi kan Mas juga sudah bilang ulang tahun PDIP kemarin kan Pak Jokowi nggak datang dan juga tidak memberikan ucapan selamat ya. Ulang tahun PDI Perjuangan itu bicara tentang penguatan demokrasi di Indonesia. Ya kan? Ya. Ya kalau
presiden kan pergi ke Filipina. Ketemu Ya Bongbong Marcos. ya. Ya kita tahu Bersamaan ya waktunya. Ferdinand Marcos ya, ayahnya Bongbong Marcos itu kan simbol otoritarianisme ya di Asia dan Asia Tenggara di masa ketika bareng sama Pak Harto pada saat itu. Jadi ya kalau kami pada saat ulang tahun itu ya kami bicara tentang menyelamatkan demokrasi. Iya kan? Ya terus kalau ada presiden ke Filipina ya ketemu anak dari rejim penguasa otoriter Filipina pada saat itu ya kita nggak tahu. Dan kalau kami bicara tentang demokrasi nggak tahu kalau di sini apa belajar tentang bagaimana cara-cara pengalaman otoritarian itu ya kita nggak tahu ya. Ya artinya waktunya tiba-tiba bisa sama ya dengan ulang tahun, terus tiba-tiba ke Filipina juga. Nah terus kalau tadi balik ke yang tadi, jadi sejauh mana sih sebenarnya tingkat komunikasi ini terlepas dari keakraban Bang Saididu dan Bang Masinton nih untuk mencegah kekuasaan yang melampaui batas gitu ya kalau nggak salah seperti itu. Saya kebetulan bukan orang partai sehingga saya lebih gampang berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, hipotesa saya begini. Sebenarnya kekeseruan Pilpres dan Pemilu 2004 ini karena Presiden Jokowi sudah merasa bahwa sepertinya dia punya hak lebih untuk melanjutkan kekuasaan termasuk ke dinastinya. Itu hipotesa saya. Sehingga semua langkah-langkah dilakukan untuk tujuan itu. Termasuk mohon maaf aja mengkhianati partainya tanda kutip. Itu saya bukan orang partai, saya boleh bicara. Termasuk mengkhianati partainya. Sehingga muncullah ide 3 periode, ide perpanjangan masa jabatan, mentok itu dirubah MK supaya anak masuk, ya kan? Nah, semua itu dilakukan dan seakan-akan mendapatkan dukungan dari rakyat secara mutlak terhadap keinginan pribadi dia. Itu analisis saya. Sehingga saya melihat orang ini sepertinya dia tidak paham karakter bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia tidak menyukai orang yang terlalu arogan untuk kekuasaan. Dia tidak paham. Mungkin dia tidak paham karena memang dia bukan aktivis, dia bukan orang pergerakan, dia tidak pernah berkarya untuk bangsa, sehingga merasa bahwa semua orang tunduk patuh kepada dia. Dan saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang mohon maaf aja lebih senang menjilat dan bertepuk tangan, sehingga dia merasa oke, bangsa ini sudah di tanganku, kira-kira pikirannya itu. Nah, saya sampai sempat berpikir, kok ada orang yang dibesarkan oleh partainya, diberikan apa saja oleh partainya, mulai dari anaknya di Solo, mantunya di Medan, yang menyingkirkan tanda kutip kader-kader terbaik partainya, tapi di ujung dia menyatakan aku sudah lebih besar dari partaiku. Kira-kira itu yang saya analisis, bahwa Presiden Jokowi sudah merasa lebih besar dari siapapun dan bisa mengatur siapapun. Kira-kira itu yang terjadi. Nah, untung ada Pilpres 2024 yang bisa memotong pemikiran ini. Dan saya menyatakan, saya berterima kasih kepada Ketua Umum partainya Pak Masinton, bisa tegar menyatakan ini sikap ini harus dihentikan lewat keputusan beliau bahwa pemilu harus dilaksanakan 2024, tidak boleh ada agenda lain di luar itu. Jadi saya pikir ya kita harus berterima kasih. Saya menyatakan Ibu Megawati 2 kali menyelamatkan bangsa ini di titik-titik kritis, yaitu 98. Mereka berkumpul dengan Amin Rais dan kawan-kawan, dan sekarang dia sendirian. Dia sendirian melawan arogansi seseorang yang merasa paling berhak di negeri ini. Itu kira-kira, mohon maaf mungkin kata-kata saya terlalu, tapi saya bukan orang partai, tapi itu analisis saya menyatakan demikian. Ya, dulu ada deklarasi Ciganjur dan sebagainya ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya kan masing-masing
tim atau masing-masing partai ya, di partai PDIP misalnya kan ada survei internal ya. Nah, dan dari hasil survei maupun survei yang umum di luaran itu kan belum ada paslon yang akan mencapai 50%. Jadi ya 50 plus 1. Nah, artinya masih realistis nggak sih kalau misalnya pemilu ini 1 putaran atau memang kelihatannya memang kemungkinan besar akan 2 putaran? Saya menyatakan bukan realistis. Ada yang berkeinginan 1 putaran. Memaksakan 1 putaran gitu kan. Nah, karena perhitungannya sederhana, mungkin salah hitung. Kan 2019 kan hanya 2 calon. Yeah. Kalau digabung kan harusnya 100% dong. Yeah. Nah, jadi dibacanya begini. Kalau survei menyatakan sekitar 40%, berarti 60% orang sudah tidak suka kepada 2 calon presiden 2019. 60% rakyat tidak suka, gitu kan? Ya, itu bacanya dibalik begitu. Nah, 60% itu yang murni. 40% ini kan ada inflasinya, inflasi karena aparat, inflasi karena bansos, inflasi karena ini. Nah, perhitungan saya sih bahwa kalau normal nanti itu kan survei, kemungkinan tuh hanya mungkin 70% orang udah nggak suka dengan arogansi kekuasaan seperti ini, arogansi kekuasaan. Nah, saya menyatakan sepertinya saya ke bawah, sepertinya rakyat betul itu kata-kata bahwa rakyat sudah muak dengan arogansi kekuasaan. Itu saya pikir terjadi. Jadi semakin banyak muncul bansos atas nama pribadi dan lain-lain, itu rakyat semakin marah, semakin banyak tekanan aparat, semakin marah. Malah saya menyatakan aparat menekan 1 orang, maka munculkan 10 orang melawan. Untuk melawan arogansi kekuasaan, bukan melawan aparat. Karena negara ini hanya bisa diselamatkan apabila orang-orang yang ingin berbuat seenaknya di bangsa ini tidak boleh ada dalam kekuasaan. Nah, kalau di TPN sendiri gimana, Mas Masinton? Sudah ada pandangan bahwa ya udah kayaknya Pilpres nggak akan 1 putaran dan emang akan 2 putaran dan kita harus bersiap-siap untuk 2 putaran. Ya, kalau kami berharap 1 putaran untuk kami dong. Jadi masih untuk Ganjar Mahfud. Ya, artinya gitu masih berharap ya. Tapi realistis nggak itu? Begitu. Realistis nggak dengan kondisi sekarang? Nah, artinya ngelihat peta lapangannya, ya kan di satu sisi kita pengen harapan menang 1 putaran, tapi kan juga kita lihat peta lapangannya kan gitu ya. Nah, terus ini potensi 2 putaran. Nah, itulah kalau kita lihat peta lapangan. Nah, kalau ada 1 kandidat mempropagandakan pengen 1 putaran dengan menggunakan seluruh instrumen kekuasaan, nah itu nggak benar. Kan gitu. Nah, kemudian bagi kita sebenarnya proses pemilu ini kan bukan sekedar ajang ritual 5 tahunan. Itu deh. Nah, kalau ajang 5 tahunan kemudian kita mengabaikan seluruh prosesnya, ya Orde Baru juga menyelenggarakan pemilu. Iya kan? Yang kita belum pemilu sudah tahu hasilnya. Pemenang. Sekarang udah tahu juga nggak hasilnya? Ya mau coba dibangun begitu kan gitu lewat glorifikasi lembaga-lembaga survei gitu. Tapi kan fakta di lapangan tidak ada. Nah, sekarang kalau terjadi 2 putaran, ya syukur-syukur nanti 2 putaran ini 01 dan 03. Berarti selamatlah demokrasi. Iya kan? Tetapi katakan kan kita juga harus bicara tentang kemungkinan terburuk, ya kan? Nah, kenapa 0103? Ya saya sama Bang Dido, suasana kebatinan kita itu kan suasana ingin bangsa ini berjalan baik secara demokratis, ingin kedaulatan rakyat ini benar-benar ada di tangan rakyat. Bukan tadi yang seperti kata Abang Anda saya, arogansi kekuasaan yang berlebihan tadi. Nah, dalam konteks itu kita tanpa komunikasi verbal, komunikasi tatap muka secara intens, ya,
dari kejauhan aja itu pasti kontak batinnya ada. Oh iya, itu loh. Ya kita harus berjuang sama-sama. Ya. Kan gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi memang udah ada. Terus kalau misalnya hasil survei, kalau Bang Said Didu menganggap kayaknya emang harus mungkin kemungkinan besar 2 putaran. Nah, Bang Masinton masih berharap 1 putaran, tapi harus realistis juga ya, mungkin seperti itu ya. Apalagi ngelihat surveinya Mas Ganjar ada beberapa kali tren penurunan ya dari beberapa hasil survei, ya nggak sih? Iya, survei itu kan selalu fluktuatif gitu loh. Nah artinya kalau hari ini dibangun yang satu kandidat itu bisa di atas 50% dari berbagai lembaga survei apa segala macam gitu ya. Nah tentu bagi kami adalah gerak terus aja. Karena kami sadar kalau kita lihat peta lapangannya ini nggak 1 putaran. Iya. Gitu loh. Ya, tadi kan walaupun pertanyaan saya soal survei dan komunikasi antara 01 dan 03, tapi narasi dari tamu saya ini dua-duanya soal Jokowi yang tidak demokratis dan melanggengkan kekuasaan, intinya begitu ya, dan dinasti politik dan sebagainya. Itu kalau misalnya ada narasi bahwa ada arogansi dan sebagainya, itu maksudnya seperti apa, Mas, Bang Masinton? Dan soal cawe-cawe tadi kan Anda nyebut ya cawe-cawe. Sebenarnya PDIP itu mengkritisi cawe-cawe kok kayaknya baru sekarang ya. Kenapa nggak dari awal-awal Jokowi ngomong cawe-cawe langsung dikritisi oleh PDIP gitu? Ya cawe-cawenya itu kan kita masih positif aja melihat pada saat itu. Ini cawe-cawe yang dimaksud dalam konteks menjaga proses demokrasi ini kan gitu. Ya. Tapi ketika cawe-cawe ternyata dimaknai beda. Sejak kan kemudian kita bisa terlihat ya putusan MK itu puncak gunung esnya di putusan MK pelanggaran etik berat itu. Nah kemudian kita semua tersadar, oh iya ini loh toh yang dimaksud cawe-cawe tadi, ya kan? Ternyata untuk proses politik pelanggengan kekuasaan itu. Itu yang nggak boleh. Nah ini yang harus kita jaga sama-sama. Kalau cawe-cawenya dalam konteks merusak demokrasi dengan mengabaikan proses seluruh proses etika dalam berdemokrasi tadi, dalam etika bernegara, ya nggak boleh lah. Oke. Kalau misalnya nih lanjut ke putaran kedua ya, ini kan kita masih berandai-andai terlepas siapa yang maju dan siapa yang bergabung. Kira-kira kalau misalnya salah satunya adalah 02, 03 dan 01 itu akan melebur nggak, Bang Masinton? Kira-kira akhirnya? Kalau saya melihat semangatnya sama-sama ingin menjaga demokrasi ini. Apalagi semuanya dari ini sebetulnya boleh nggak ya disebut dari kampus yang sama? Lah iya. Ya kayaknya sih kalau saya ya, maaf nih, katakan nih, ya ternyata di luar yang saya inginkan gitu ya, ternyata 01 yang unggul, ya saya harus dukung 01, nggak ada pilihan lain dong untuk menyelamatkan demokrasi ini, kan nggak mungkin dong saya bergabung sama orang yang nggak punya rekam jejak tentang demokrasi di Republik ini. Itu loh. Sementara sebelum ini orang juga ada yang berpandangan miring ya, menganggap PDIP nanti main 2 kakek nih, ujung-ujungnya akan bergabung ke 02. Ada juga kan yang punya pandangan seperti itu, tapi itu kemarin-kemarin lah. Kalau kesini sih orang udah ngelihat ada chemistry antara 01 dan 03. Ya kayaknya grassroots PDI. Ya dia grassroots PDI ini orang yang memang bukan karena kekuasaan dia pengen bangsa ini berjalan. Dia ingin rakyat kecil ini diperjuangkan. Karena grassroots PDI itu kalau dalam bahasa Bung Karno itu ya kaum marhaen tadi. Ya, rakyat kecil yang harus diperjuangkan oleh pemimpinnya dan juga oleh negara yang harus berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Jadi kalau grassroots PDI itu ya pasti tidak menghendaki tidak menghendaki kekuasaan yang semena-mena. Kalau Bang Said Didu gimana? Saya bilang begini. Ada titik kulminasi cawe-cawe yang masih bisa ditolerir. Sampai kita lihat ya, sampai pengumuman Ganjar sebagai calon presiden dan dihadiri oleh Jokowi. Itu bukan cawe-cawe karena itu dalam sistem.
ya kan. Tapi di saat Jokowi sudah bergerak di luar sistem, berusaha 3 periode, berusaha memperpanjang masa jabatan, berusaha mensiasati agar anaknya masuk, itu sudah di luar sistem. Nah, itulah saya bilang batasan PDIP mengambil sikap. Batasan pengambilan sikap, negara ini sudah harus diselamatkan. Negara ini. Jadi saya menyatakan 01 dan 03 sekarang itu di titik bahwa bangsa ini harus diselamatkan. Bukan siapa lagi yang menang apa tidak menang, tapi bangsa ini harus diselamatkan. Nah, tidak ada cara lain adalah menyelamatkan bangsa ini adalah menghalangi keinginan seseorang untuk membangun dinasti di negeri ini yang tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang kita sudah sepakati. Nah, bahkan yang paling was-was saya itu adalah takutnya Presiden Jokowi ini sudah merasa bahwa dia bisa bertindak seperti halnya Putin yang merubah konstitusinya. Nyaris. Nah, seperti hanya Perdana Menterinya merubah konstitusinya. Nah, saya takutnya dia merasa sudah setingkat itu. Dia tidak sadar bahwa bangsa Indonesia Anda tidak bisa melakukan itu. Lagian sejarah 2 orang ini, Putin sama Jinping, ya mungkin perannya terhadap negaranya dibandingkan Jokowi ya 0,1% lah. Ya kan? Nah, jadi jangan merasa sudah setingkat dia gitu loh. Jadi maksud saya sering bicara belak-belakan. Sepertinya Pak Jokowi ini kurang teman diskusi sehingga merasa dia sudah paling hebat di negeri ini gitu loh. Itu kira-kira sehingga orang sekitarnya juga sudah merasa kau paling hebat, bisa berbuat apa saja. Nah, itu saya pikir juga mungkin ada kesalahan PDIP membaca dulu. Jadi seakan-akan ini memang kader Marhaini. Ternyata nggak murni Marhain ternyata kira-kira. Iya. Dan saya juga mendengar seperti ini, katanya Bang Said Didu sudah akan ada secara pribadi dikontak oleh PDIP di luar Bang Masinton ya. Maksudnya Bang Said Didu adalah simbol orang yang keras kepada Jokowi dan sudah akan bersinergi dengan atau membangun komunikasi dengan PDIP. Boleh diceritain? Saya kebetulan, ya Pak Masinton tahu, saya tuh kenal semua teman-teman partai PDIP. Saya dekat dengan Mas Pram, saya dekat dengan Arya Bima, saya dekat dengan Sekjen, saya dekat dengan Puan, saya biasa berkomunikasi. Tapi karena saya orang tidak partai, aman-aman saja berdiskusi. Jadi saya berdiskusi ya aman saja, dan saya pada saat sudah mulai langkah-langkah Jokowi sudah di luar sistem ini, saya berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai. Anda sadar nggak bahwa ada seseorang nih yang merasa sudah membawa bangsa ini keluar sistem? Itu saya lakukan. Nah, itulah saya, Pak Masinton tahu, saya orangnya bukan orang partai, tapi saya berkomunikasi dengan seluruh partai. Tapi ada juga partai yang saya hubungi, saya dulu bekas di Golkar, lama di Golkar, menyatakan tenang aja, tapi saya kan nggak percaya kalau begini terus. Jadi insya Allah saya tetap di posisi saya seperti ini untuk membangun komunikasi. Ya mungkin orang bukan partai tapi mengawasi langkah-langkah orang yang kira-kira yang bisa. Nah, komunikasi saya berlanjut terus dan saya insya Allah saya akan bangun terus karena tidak ada tujuan saya kecuali tidak rela ada sekelompok orang atau satu orang yang merasa bebas berbuat apa saja di negeri ini. Itu saja tujuan saya. Oke, ya, tapi betul nggak dalam waktu dekat akan ketemu salah satu calon wakil presiden? Saya sih berharap 4 calon presiden, calon wakil presiden ini ada komunikasi. Saya berharap ya ada komunikasi dan sepertinya komunikasi secara terbuka sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi lontaran Pak Anies, Pak Ganjar itu sudah terjadi. Nah, kita ini di bawah adalah, dan saya yakin sepertinya sampai ke tingkat paling bawah juga sudah terjadi. Sudah terjadi komunikasi mereka karena mereka sudah paham bahwa agendanya sama. Saya katakan 3 agenda yang sama itu adalah selamatkan demokrasi, selamatkan hindari dinasti,
Dan yang ketiga adalah bahwa selamatkan sistem pemerintahan, sistem negara yang sudah dibangun. Itu 3 agenda yang sama dari mulai calon presiden sampai tingkat bawah, kelihatannya udah sama. Ya, Bang Said Didu kan dulunya juga pendukung Presiden Jokowi kan. Dan sejak kasus Papa minta saham itu Anda mengundurkan diri sebagai staf sus SDM ya, begitu. Saya pendukung keras Prabowo 2019. Iya, 2014 pendukung Jokowi. 2014 pendukung Jokowi. Dan ingat bahwa saat Presiden Jokowi mengungkap luas lahan 340.000 hektar, Pak Masinton pasti lihat saya yang naik ke panggung memberitahu Pak Prabowo, Pak, mohon dijawab bahwa akan dikembalikan ke negara. Jadi itu bukan suatu isu yang baru, itu isu lama. Jadi maksud saya begini, sekarang sebenarnya yang lari dari platform perjuangan untuk demokrasi dan selamatkan bangsa itu adalah Pak Prabowo. Karena sepertinya terbujuk rayu oleh Pak Jokowi. Jadi kira-kira terbujuk rayu oleh Pak Jokowi atas ambisi pribadi beliau untuk seakan-akan bisa berbuat apa saja di negeri ini. Saya pikir itu titik masalah bangsa ini sekarang. Bukan, jangan kita terlalu jauh menganalisisnya bahwa ada seorang yang namanya Joko Widodo yang merasa bisa berbuat apa saja di negeri ini tanpa mengabaikan pihak-pihak lain. Itu saja sebenarnya agenda. Harusnya kemarin pas debat kemarin Prabowo menjawab hal yang sama ya, bahwa akan dikembalikan kepada negara kan soal lahan itu. Karena nggak ada pembisiknya mungkin. Saya melihat begini, Pak Prabowo sekarang tuh ininya ada 2. Ingin mempertahankan dirinya dan ingin membela Jokowi. Itu yang bikin pusing, akhirnya kehilangan jati diri Prabowo sebenarnya. Jati diri Prabowo kehilangan tuh karena sebagian besar ininya untuk membela anaknya, maksudnya cawapresnya, dan membela Jokowi, bukan Prabowo yang murni yang muncul. Oke, Bang Masinton tadi kan mengatakan bahwa semangat akar rumput itu sama gitu ya, sama-sama ingin menghentikan dinasti politik. Jadi kalau misalnya salah satu tidak maju ke putaran kedua dan yang maju salah satu di pihak lainnya adalah 02, akan mungkinlah 01 dan 03 untuk berkoalisi lah, ibaratnya bergabung. Sementara ada survei survei LSI Jayadi Hanan yang mengatakan itu kayaknya susah deh menggabungkan 01 dan 03 di akar rumput karena pemilih 01 itu dulunya adalah pendukung Prabowo, pemilih 03 dulunya adalah atau sebagian besar adalah pendukung Jokowi gitu. Nah, gimana menurut Anda? Ya, pertama saya jelasin Pak, kalau tadi konteks dinasti ya. Nah. Kalau saya bukan dinastinya yang saya kritisi ini adalah praktek nepotismenya. Iya, intinya nepotisme. Karena kalau dinasti itu kan dalam sistem monarki saja. Yang dia automatically dari anggota keluarga, dinasti keluarga ya tadi, dia lahir melalui proses pengkaderan. Dari mulai kecil dipersiapkan. Jadi berjenjang, sekolah, kepribadian, kepemimpinan, leadershipnya, kemudian kepeduliannya, kepekaannya, cepat tanggapnya, responnya, itu semua dilatih. Maka kalau kita lihat tuh putra mahkota itu atau pangeran pasti dia melalui proses pengkaderan di internal kerajaan tadi. Nah, yang jadi masalah ini adalah proses nepotisme itu. MK itu kan menegaskan proses nepotisme, sesungguhnya. Paman meloloskan ponakan. Nah, jadi itu tadi satu tentang nepotisme itu. Kedua, apakah di akar rumput itu bisa ketemu? Hari ini kita nggak ada pilihan. Perlu persatuan kaum demokratik untuk menyelamatkan demokrasi dan kebangsaan ini, gitu loh. Nah, katakan tadi kalau kita lihat di bawah itu dia udah punya preferensinya masing-masing kok. Kalau terjadi 2 putaran berarti dia tidak menghendaki ini, gitu loh. Artinya kalau dia katakan nih target dari 02 untuk menjadi 1 putaran dengan mengerahkan seluruh sumber daya, kekuatan, keuangan, bahkan menggunakan infrastruktur kekuasaan gitu ya. Itu artinya bahwa rakyat sudah memiliki
kesadaran bersamanya untuk menyelamatkan proses demokrasi ini. Hmm. Jadi kalau dia 2 putaran, ya, saya yakin kaum demokratik inilah yang akan menang. Tentu rakyat itu, akar rumput di bawah itu, dia kan, gue masa bodoh kok dengan pemimpinnya apa segala macam. Tapi kalau cara-cara otoritarian, cara-cara kekuasaan yang semena-mena, mereka nggak suka tuh. Nah, gitu loh. Nah jadi kalau saya lihat terjadi 2 putaran, kekuasaan presiden udah bebek lumpuh. Putaran kedua, kenapa harus dipaksakan 1 putaran, kan gitu kan? Karena disinilah kesempatan menggunakan seluruh sumber daya tadi, sumber daya kekuasaan, keuangan. Nah kan jelas nih kalau sekarang semua di 01, 03 nggak ada yang berani itu. Lu jangan bantu ya, dia korek atau dia putus kontrak tuh, itu nyata kok. Baik di daerah-daerah juga terjadi begitu. Nah kemudian kalau terjadi 2 putaran, ya, terjadi 2 putaran, ini akan berbalik semua. Orang yang tadi ragu-ragu, dia akan mulai terbuka. Nah, tadinya di level pejabat eselon 1, eselon 2, dia akan cari cantelan. Gitu loh. Ya. Dia akan cari cantelan, dia akan berbalik. Nah, artinya apa? Ya, kekuasaan penuh presiden dalam kepala pemerintahan itu iya, tapi dalam politik ya itu sudah nggak bakal diikutin orang lagi itu. Dan hati-hati gitu loh. Kalau tetap memaksakan ya rakyat menurut saya juga bersatu tuh turun ke jalan. Kan itu. 98 bisa terulang nggak ya kira-kira? Kalau saya melihat situasinya, kalau kesemena-menaan itu berjalan terus-menerus, dalam titik tertentu itu juga akan terakumulasi kok kemarahan rakyat itu. Bisa terulang. Menurut saya sangat mungkin. Siklus sejarah kita itu per 25 tahun, 30 tahun itu loh. Itu loh. Nah jadi apakah mungkin? Ya sangat mungkin. Rakyat kan kalau dia lihat semena-mena apa segala macam dalam bentuk yang hari ini dia terima, dia diamkan, iya. Tapi dalam level tertentu dia akan ungkapkan ekspresi berlawanannya itu di rakyat. Gitu loh. Dan itu berbeda dengan 2019 ya. Pada saat Presiden Jokowi masih berkuasa, apakah instrumen kenegaraannya dikerahkan juga dibandingkan sekarang, bedanya apa? Kalau ketika masih incumbent, orang kan melihat nih baik aparaturnya, ya aparatur sipil negara maupun dan yang lain-lain, kan melihat oh iya nih pemimpinnya masih ini, programnya berarti masih ini, yaudah ini dengan kesadaran tuh, dengan kesadaran dia, ya, gue pengen ngelanjutin. Tetapi ketika dengan hari ini yang tidak ada lagi incumbent, kan masing-masing punya preferensi dong. Gua apalagi ada 3 kandidat, gua pengen 1, 2, 3 gitu. Dia punya kesadaran, dia punya kebebasan sungguhnya. Gibran tidak dianggap sebagai perpanjangan tangan Presiden Jokowi. Pasti beda. Iya kan? Iya. Anaknya belum tentu sama dengan bapaknya, kan gitu ya. Nah, di publik itu ya dia melihat apalagi prosesnya. Wah, ini belum pantas, nabrak aturan. Nah, gitu loh. Melanggar etik MK. Melanggar etik, merubah aturan hanya untuk meloloskan anak yang sebenarnya dianggap kapasitasnya belum untuk cawapres gitu loh. Nah, jadi dia berbeda sebenarnya posisi saat masih incumbent, ya. Oh ya, publik tahu, oh ini nanti programnya bakal dengan tidak ada incumbent. Hari ini kan tidak ada incumbent sungguhnya. Tetapi kemudian ya ada yang mencoba ingin menggiring untuk ke salah satu paslon tertentu. Nah itu yang apa namanya, itu yang kita sebut tadi itu, orang nggak ada lagi kebebasan dalam menentukan pilihannya tadi di kalangan aparatur dan lain-lain. Tapi kita lihat
waktu juga akan menjawab menurut saya ya. Hmm. Kalau tadi ya 2 putaran tadi ya udah. Kalau 2 putaran tadi itu berarti rakyat tidak menghendaki Ya. kesinambungan dari proses pelanggaran etik ini untuk langgeng dalam kekuasaan. Bang, itu soal pelanggaran etik atau melakukan bisa disamakan sebagai perbuatan tercela nggak untuk memakzulkan atau impeach presiden sebetulnya? Ya etik itu kan segalanya sebenarnya. Iya kan? Apalagi dalam mengelola negara. Gimana pemimpin nggak punya etika? Etika kenegaraan dilanggar. Etika kebangsaan. Maka kalau ada orang yang menyepelekan etik titik-titik, ya, Titik-titik etik. titik-titik etik gitu kan, kan menyepelekan etik. Etika itulah yang utama dalam satu sistem negara demokrasi tadi. Kalau etika ditabrak, ya itu bukan negara demokrasi. Itu loh. Ya. Dia etika dalam negara demokrasi itu rambu etika itu jelas. Bahkan dalam seluruh konsep peraturan perundang-undangan itu jelas norma etikanya ada di sana. Itu loh. Dan yang Bang Masinton sampaikan ini sudah sudah dikomunikasikan ke internal partai ya, kemungkinan tersebut ya. Kita nggak inilah ya, kita kan melihat di bawah aja nih. Kalau ternyata rakyat kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Katakan kalau rakyat tidak menghendaki penguasa yang semena-mena. Rakyat tidak menghendaki kekuasaan yang melanggar etika. Rakyat menginginkan presidennya dipecat umpamanya. Kalau arus rakyatnya menginginkan itu kuat, ya kan itu aspirasi rakyat. Itu masih mungkin dilakukan di saat seperti sekarang yang sudah semakin dekat ke pemilu. Kalau mengikuti proses impeachment ya, kalau dalam ketatanegaraan kita prosesnya prosedural formalnya lah, DPR harus setuju, iya kan, kemudian bawa ke MPR 2/3 harus setuju, kemudian dibawa ke MK, kan gitu, itu kan proses di dalam parlemen. Tapi kalau kekuatan ekstra parlemen tadi menguat, menduduki gedung DPR contohnya apa segala macam, dia ingin presiden dipecat saat itu. Saat itu juga 1x24 jam bisa masih dilaksanakan. Bisa, ya? MK juga bisa 1x24 jam memutuskan. Itulah kehendak rakyat. Jadi menurut saya ya proses pemakjulan di parlemen, kalau prosedur di parlemennya ya dia butuh waktu, prosedural formal. Tapi kalau atas desakan rakyat bisa 1x24 jam diproses itu. Nah itu loh. Jadi bisa aja umpama kalau rakyatnya 2 hari lagi atau 1 hari lagi presiden akan selesai masa jabatannya, tapi rakyat ingin presidennya dipecat, mau 1 hari sekalipun akan berakhir kekuasaan presiden, bisa dipecat tuh. Gitu lah. Kekuatan rakyatnya mendudukin gedung DPR dan lain-lain, memaksa seluruh elit di republik ini harus ikut kemauan rakyat. Itulah kedaulatan rakyat. Bang Said Didu, kalau menurut Anda bagaimana menggabungkan akar rumput 01 dan 03 itu sebetulnya bisa ya dan tidak ada kendala sebetulnya? Saya kebetulan muter dari hampir seluruh Indonesia. Saya kunjungi dan bukan atas nama partai, atas nama apa. Saya biasa ketemu teman-teman manusia merdeka saja, ketemu seluruh partai. Saya justru mengingatkan agar aparat atau pihak-pihak yang merasa berkuasa, ini gelombang protes rakyat ini tinggi sekali loh. Hati-hati. Jadi hati-hati karena mereka betul-betul menyatu bukan karena atas dasar partai, tapi atas nama pemilihan presiden, tapi atas nama melawan arogansi kekuasaan. Itu yang paling was-was saya, karena saya kasih contoh aja lah. Saya datang ke Singkawang yang saya paham itu pasti bukan Amin, ya kan? Pasti bukan Amin.
Saya jalan ke pasar, suruh orang pakai manusia merdeka, pakai ada Aniesnya, rakyat teriak, amin. Saya tanya, kan Pak Masin itu kan daerah PDIP, Chinese, pasti bukan amin. Saya tanya, kenapa kalian mendukung amin? Dia bilang, penderitaan dan arogansi kekuasaan harus diakhiri. Itu tingkat bawah loh. Jadi maksud saya sebagai bukan orang partai tidak terlalu bahwa apakah mungkin partai yang berbeda, tapi semangat untuk melawan arogansi kekuasaan lagi menyatu. Itu saja. Itulah saya katakan aparat-aparat di daerah, di desa, hati-hati. Perlawanan rakyat sedang puncak-puncaknya untuk melawan arogansi. Jadi jangan ada yang arogan. Nah, yang saya was-was yang kata Pak Masinton tadi, kalau pimpinan tertinggi negara ini salah membaca, disangkanya bahwa dia masih bisa mengendalikan semuanya, sehingga mengambil langkah-langkah yang offside mendekati Pilpres ini. Ketegangannya tinggi sekali. Saya kasih contoh saja. Ngapain sih ngomentari dia debat capres? Ya kan nggak ada urusannya. Nah, kayak ketua umum tim sukses. Kayak tim sukses. Ngomentarin KPU juga. Ngomentarin KPU. Nah, ini kan jadi maksud saya mengingatkan orang sekitar Jokowi, ingatkan Pak Jokowi bahwa rakyat sedang melawan arogansi kekuasaan. Rendahkanlah hatinya Pak Jokowi, jangan merasa paling berkuasa di negeri itu. Itu saja. Tapi excuse-nya kan bahwa saya kan ditanya wartawan, jadi saya jawab. Nah, ditanya wartawan itu kan harusnya menjawab, itu bukan urusan saya. Oke. Ya. Dan jadi kalau misalnya orang melihat bahwa bisa lah, karena ada juga anggapan bahwa kalau misalnya salah satu nggak maju nih 01 atau 03 dan akan berhadapan dengan 02, larinya akan ke 02 gitu. Maksudnya karena semua mantan 02 ibaratnya pemilih 01 dulunya adalah pendukung Prabowo di 2014 dan 2019. Pemilih 03 adalah bagian dari pendukung Jokowi. Jadi akan mudah switchnya ke 02. Tapi sebetulnya itu tidak seperti itu ya. Kalau saya matematikanya tidak begitu. Satu lagi matematika lainnya adalah pemilih 01 adalah bukan pemilih Jokowi. Pemilih 03 adalah bukan pemilih Prabowo. Ada juga yang melihatnya seperti itu. Jadi lebih mudah bersinerginya. Saya melihat begini. Pemilih 02 dulu tuh karena tidak suka Jokowi. Iya. Bukan kan, belum tentu suka Prabowo loh ya. Ada mungkin suka Prabowo tapi banyak karena tidak suka Jokowi, ya kan. Nah sekarang kalau dua ini maju, ini kan satu nih. Yang kebetulan sekarang 03 itu sama matematikanya tidak suka arogansi kekuasaan. Jadi ketemu. Jadi istilahnya saya bilang ini gampang menyatunya karena sama-sama tidak suka orang yang arogansi kekuasaan. Itu sebenarnya penyatunya. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang udah nggak relevan lagi dong kalau kita menganggap mungkin aja nanti di putaran kedua PDIP jadinya ke Prabowo. Jadi apalagi dengan statement Bu Mega di ulang tahun kemarin kan di HUT PDIP. Kalau saya lihat rasanya enggak. Gitu loh. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Iya. Politik itu kan seni kemungkinan. Tapi kalau saya lihat dengan pernyataan Bu Mega kemarin, PDI Perjuangan ini besar bukan karena presiden, menteri. Bu Mega itu kan pernah jadi presiden. Jadi bukan karena faktor beliau jadi presiden juga PDI Perjuangan itu. PDI Perjuangan itu besar karena dukungan rakyat. Nah itu loh. Dan juga peningkatan elektabilitasnya partai juga dengan mencalonkan Presiden Jokowi. Ternyata tadi Bang Masinton bicara sebelum kita taping nggak begitu besar sebetulnya lonjakan suaranya ya atau bagaimana? Ya adalah bahwa saling berkontribusi. Tapi captive market PDI Perjuangan itu sudah ada. Bukan PDI Perjuangan ini partai yang kosong gitu loh. Nah jadi kalau kita lihat sekarang ya fenomena hari ini adalah rakyat itu ingin proses demokrasi ini berjalan langgeng. Nah, kenapa setelah reformasi dan masa reformasi kita 25 tahun ini, ya penyelenggaraan pemilu itu diserahkan kepada lembaga independen yang namanya KPU itu. Nah, disitulah negara kan cuma memfasilitasi aja, iya kan? Yeah. Nah, penyelenggaranya kan ada KPU, ada pengawasnya. Kan itu ada Bawaslu tadi. Nah, umpama dalam konteks kemarin
presiden komentarin apa, itu kan mendowngrade presiden menjadi ketua umum tim sukses. Ya. Itu menampakkan keberpihakan sesungguhnya. Toh hal yang sama dalam perdebatan, ruang perdebatan, debat itu kan bukan rapat. Ya. Maka perdebatan itu diakomodir secara formal dalam kontestasi calon presiden, calon wakil presiden, begitupun perdebatan dalam kontestasi kepala daerah, calon kepala daerah. Nah, di situ kan publik ingin melihat secara langsung gagasan, kemudian respon, dan juga penguasaan substansi maupun emosi dari kandidat yang bakal nantinya dia pilih. Gitu loh. Ya. Maka itu diakomodir. Nah, dalam perdebatan umpama saling serang memang iya. Itu. Ya. Dan nggak boleh ya di debat itulah, di dalam forum debat itulah saling jawab. Dijawablah di situ. Adu argumen, adu data. Bukan setelah debat, ya kan di dalam debat mewek-mewek, ya kan? Iya. Terus setelah debat? Ya setelah debat, misu-misu. iya, mutung, marah-marah gitu loh. Itu kan, nah di Amerika Hillary sama Clinton, Joe Biden saling serang tuh. Ya, Hillary sama Trump ya dulu. Iya, saling serang tuh. Bahkan personal ininya juga, kehidupan pribadinya. Iya, dan biasa aja. Nah kemarin tuh nggak ada tuh yang diserang secara person. Oke, dalam adat ketimuran gitu, yang diserang itu gagasannya, iya kan, konsepnya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat juga Bang Masinton sendiri ketika debat pertama begitu Mas Anies jawab soal oposisi langsung ikut meriah gitu. Ya kalau saya kan waras aja, saya coba memposisikan ketika saya sebagai berada dalam partai pemerintah, pengusung pemerintah. Saya tetap objektif kok mengkritik pemerintahan. Dan saya umpama begini nih Mbak, ketika mau 3 periode saya tolak itu berapa tahun lalu. Yang pertama keluar. Iya, 3 periode penundaan pemilu, kemudian skenario menciptakan boneka, terus habis itu dimainkan lagi big data apa segala macam. Saya bahkan salah satu Menko yang bukan mengurusi politik sesungguhnya kita tuding langsung tuh. Nah, kemudian beberapa kebijakan seperti omnibus law apa segala macam yang saya bilang regulasinya lebih POC dari POC gaya baru. Artinya apa? Politik itu kan kita harus menempatkan bahwa kita ingin bangsa ini berjalan benar. Kalau Pak Jokowi kesannya jadi membela salah satu paslon, ini Bang Said Didu sadar nggak kalau sebenarnya 03 sering ngebelain 01 juga loh. Ketika Mas Andi Wijayanto komen tuh soal SGIE, dia juga mengkritisi. Terus kemarin juga Andi Wijayanto bicara lagi soal kalau menyerang personal itu justru Pak Prabowo lebih banyak menyerang Anies kan dengan narasi kayak Anda menghasut dan sebagainya. Anda sendiri gimana? Merasa nggak dibelain sama 03 sebetulnya sering juga? Itu terasa, tapi saya belum melihat begini. Tidak ada skenario apapun di balik itu, karena value-nya sama, value-nya sama, sehingga dan orang-orang yang bicara seperti Andi Wijayanto, Pak Masinton, itu saya pahami orang yang berjuang dengan value, bukan karena partai. Kalau value-nya berjuang itu enak. Saya berjuang dengan value, saya bisa bergaul dengan siapa saja, itu lebih enak. Jadi maksud saya, sekarang saya lebih ringan berkomunikasi semanapun karena value, bukan karena partai, bukan karena calon. Jadi enak aja ngomong apa aja. Nah, jadi seperti Bung Masinton waktu mengkritik pemerintah, doa saya yang pertama selalu mudah-mudahan Bung Masinton tidak dipecat dari partainya. Ternyata partainya ngikuti Masinton. Nah itu ya. itu syukurnya saya. Jadi kalau Pak Masinton sempat ditegur atau dipecat partainya, maka bangsa ini sudah mendekati jurang. Tapi alhamdulillah Pak Masinton ternyata masih bisa mewarnai partainya. Ya, jadi artinya sebenarnya di debat juga nggak ada janjian ya, Mas Anies sama Mas Ganjar tuh nggak ada janjian, ibaratnya seperti itu. Ya, disatukan value tadi, nilai tadi. Iya. Dan tapi benar nggak sih Bang, kalau misalnya ada yang ngelihat
kayaknya dukungan PDIP ke Mas Ganjar tuh masih kurang full deh, kayaknya kurang masif. Terus apalagi tren suaranya menurun. Apa karena kayak gitu? Jadi kesannya kayak kurang di backup kesannya loh ya. Saya bicara Kalau kesan. PDI Perjuangan itu orangnya komit dan loyal, tegak lurusnya tinggi terhadap putusan partai. Jadi itu kan persepsi aja yang coba dibangun sebenarnya untuk melemahkan gitu loh. Di bawah tuh solid, kuat gitu loh. Kalau udah diputuskan Mas Ganjar sudah, PD itu. Nah jadi umpama kenapa dia kok kesannya kayak PDI enggak, semua tuh total full mendukung. 100% saya meyakinin itu karena tradisi kami dan kultur dalam berpartai kami itu nggak pernah dua kaki gitu loh, berkaki-kaki. Mbak Puan itu baru sekali loh datang debat ya, baru kemarin kan, sebelumnya di 2 debat pertama nggak datang kalau nggak salah ya. Iya, karena kesibukan beliau juga sebagai ketua DPR, kemudian juga beliau nyalon juga, kan gitu. Jadi harus membagi waktu itu. Jadi bukan ini karena dukungannya akan kurang didukung lah Ganjar karena tren suaranya kurang atau menurun gitu ya. Justru support tetap ya. Di internal itu kan yang ditunjuk oleh Bu Mega untuk pemenangannya Mbak Puan. Gitu loh. Di Jawa Tengah juga ketika Mas Ganjar jadi calon gubernur di awal juga dulu Mbak Puan. Nah jadi di PDI itu kulturnya dia kultur tegak lurus. Kalau sudah diputuskan sudah nggak ada noleh kiri kanan itu PDI itu. Tegak lurus itu. Jadi kalau misalnya statementnya Bu Mega kemarin di ulang tahun, itu Pak Jokowi nggak diundang atau gimana tuh sebetulnya? Ya beliau ya balik ke yang tadi ya, maksudnya kan ke Filipina. Terus tapi sebenarnya dari PDIP sendiri mengundang atau tidak? Ya karena tahu agenda yang keluar ya diundang juga. Jadi percuma diundang karena udah pasti nggak datang. Tapi kan orang kalau mengundang, undang aja Mas, mau datang mau enggak. Ya kalau keluar ya ngapain? Nah kemarin tuh kan ada beberapa menteri dia pengen hadir, kan gitu tuh. Sesungguhnya kalau kita lihat nih, ya kita lihat ini semua energi ini kan sudah ke politik. Tapi narasi Bu Mega di ulang tahun kemarin itu yang mengatakan bahwa pemilu bukan ajang untuk melanggengkan kekuasaan. Nah itu ditujukan ke siapa? Ya terhadap siapapun lah yang punya motif untuk melanggengkan kekuasaan tadi. Ya dengan nabrak-nabrak aturan. Oh gitu. Intinya selalu tuh ya disampaikan oleh Bu Megawati, pemilu itu bukan sekedar urusan elektoral menang kalah, gitu loh. Artinya apa? Semua orang berharap menang, tapi tidak boleh menghalalkan seluruh cara dan menabrak seluruh aturan dan norma serta etika tadi. Pemilu itu bagian dari sarana penguatan konsolidasi demokrasi, konsolidasi kebangsaan untuk mencapai mimpi Indonesia merdeka itu. Nah maka Bu Mega selalu menyampaikan pemilu bukan sekedar ajang menang kalah. Itu loh. Artinya apa? Disitulah secara ideologis kita jalani proses pemilu per 5 tahun ini dengan cara-cara demokratis, bahwa pemilu ini melahirkan kepemimpinan yang bisa membangun peradaban, baik di dalam negeri kita, kepemimpinan politik dalam forum-forum internasional gitu ya. Jadi bukan sekadar hanya pemilu ini diselenggarakan hanya untuk mengakomodir hasrat kekuasaan kelompok per kelompok dengan mengabaikan seluruh proses perjalanan bangsa ini. Nah itu yang kita tidak hendakin itu, gitu loh. Oke. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa kemarin kan ada juga yang mengatakan, kenapa sih PDIP tidak kayak Bobi kan dipecat ya. Terus kenapa sampai sekarang PDIP juga tidak mengambil langkah apapun terhadap Gibran misalnya? Jawabannya di debat kemarin. Oke. Itu loh. Jawabannya persis lah debat kemarin itu, debat Capres. Apa? Tiba-tiba jadi victim. Oke. Itu. Karena nggak mau ada viktimisasi. Iya, itulah jawabannya. Kalau dilakukan secara formal apa itu udah tuh. Orang yang kemarin aja yang katanya macan, singa nih, jadi ayam sayur di situ. Habis itu dimobilisasi tuh ada yang nangis-nangis. Kok begini ya Allah. Nah, gitu-gitu loh.
Jadi itulah jawabannya. Oke. Jadi dalam debat kemarin Iya. itulah jawaban PDI Perjuangan kenapa tidak Melakukan. secara frontal melakukan itu. Karena akan diolah itu. Siapa dibolak-balik itu fakta. Termasuk misalnya kayak mengundang Pak Jokowi. Pak Jokowi, apa sih sebenarnya yang mendasari Anda melakukan itu misalnya? Atau misalnya, oh Gibran ini maju karena kalau misalnya di koalisi tersebut partai A mengajukan si A, partai B mengajukan si B gitu. Jadi Gibran itu adalah jalan tengah, kan ada pendapat seperti itu juga gitu. Atau ya apa sih sebenarnya yang membuat seperti itu? Yang saya tahu begitu putusan MK, kemudian besoknya pendaftarannya. Informasi yang saya dengar itu Bu Mega itu masih menyampaikan ke Mbak Puan, Mbak ingat sampaikan dong ke Presiden, juga coba nanti dikonfirmasi ke Mas Pram, sampaikan dong ke Presiden, jangan sampai itu digunakan untuk anaknya mendaftarkan loh, nanti apa kata orang. Bu Mega itu sampai menjaga itu bukan karena dia nggak suka, maksudnya dia ingin menjaga supaya jangan nanti tidak disuka publik kira-kira gitu. Artinya apa? Bahwa ya udah jalan itu udah diambil. Ya sudah, rakyat kan sekarang bisa melihat kok. Sekarang ini juga kan di lapangan banyak perusakan alat peraga gitu kan, baik terutama di 03 nih kayaknya ada ya perusakan baliho-baliho misalnya gitu. Terus kalau di 01 yang terjadi misalnya izin-izin tiba-tiba dibatalkan atau kalau disetujui keluarnya last minute misalnya desak Anies gitu. Nah, bagaimana Anda berdua menyikapi itu? Misalnya Bang Said dulu. Kalau saya sih melihat begini, itu semakin banyak gangguan dari penguasa, semakin happy saya. Iya, semakin asik. Semakin asik gitu. Jadi jangan merasa takut ya. Tapi bukan berarti Anda berdua viktimisasi juga kan? Bukan. Semakin asik. Bukan makin asik. Saya ini Mbak ya, selain baliho Mas Ganjar, saya di Jakarta juga. Baliho saya banyak dirusak itu. Biasa aja. Saya nggak ambil pusing. Tapi belum tentu juga yang merusak pihak lawan kan. Ya, kita kan juga nggak mau. Saya ingin sebenarnya bangsa ini menghadapi agenda yang sangat besar karena ada perunturan nilai di beberapa tokoh kita. Awalnya Pak SBY itu kan menyatakan bahwa jangan sampai MK memutuskan menghalalkan umur. Oke. Yusril ahli tata negara menyatakan ini melanggar etika. Tapi beberapa waktu pada saat keputusan justru mendukung itu. Itu yang saya bilang jauh lebih berat karena pemakluman terhadap etika oleh tokoh besar bangsa ini. Itu yang harus kita lawan, bukan hanya menang presiden. Karena sekali kita memaklumi ini, apalagi mantan presiden memaklumi, kemudian ahli hukum tata negara memaklumi, partai-partai memaklumi pelanggaran etika, maka negara ini menuju kehancuran. Jadi agenda bagi saya bukan orang parpol, itu kita harus samakan bahwa bangsa ini betul-betul di titik jurang kehancuran karena tokoh-tokoh memaklumi pelanggaran etika dan dilakukan oleh tokoh yang selama ini kita anggap bahwa dia penjaga etika. Nah, saya ingin cerita sedikit. Saya ingin suatu saat mendapatkan kan begini, pengumuman Ganjar sebagai calon presiden itu sehari sebelum Idul Fitri loh. Iya, 21 April. 21 April. Dan itu pada saat itu masih terjadi ketegangan di dalam PDIP antara Puan sama Ganjar yang tinggi sekali. Nah, jadi pemahaman saya sepertinya Megawati masih menganggap bahwa oke deh, kali ini aku memaklumi keinginan Jokowi karena Jokowi saat itu kan lebih cenderung ke Ganjar kan, ya kan, lebih cenderung Ganjar daripada ke Puan. Jadi sehari sebelum Lebaran, mantan Presiden Megawati masih mewongke ke Jokowi, Pak Jokowi, oke deh, aku anakku karena nggak laku belum apa, maka aku singkirkan anakku dan memajukan calonmu. Kan kira-kira begitu tuh kejadiannya. Tapi dikasih begitu pun nggak mudeng tuh. jadi maksud saya 3 hadiah terbesar dari Bu Mega ke Pak Jokowi. 1, memberikan calon ke anaknya dengan menyingkirkan PDIP yang jago di Solo.
memberikan Bobi di Medan, menyingkirkan PDIP di Medan, dan menyingkirkan anaknya Megawati sendiri untuk memenuhi keinginan Jokowi terhadap calon yang diinginkan Ganjar, tapi itu pun diabaikan. Jadi itu yang suatu saat mungkin saya ingin mendapatkan suatu saat betapa besar hatinya PDIP terhadap Jokowi gitu loh. Dan keluarganya juga. Dan keluarganya juga gitu. Ya. Bang, ini kan kemarin atau beberapa waktu yang lalu ya, Gubernur Jatim Khofifah mengatakan mendukung 02. Nah, gimana caranya 01 dan 03 untuk mengamankan suara Anda di Jatim? Kalau saya begini sih, saya ceruk suara Khofifah kelihatannya tidak mengganggu apa-apa karena memang selama ini orang sudah tahu Khofifah pasti ke sana. Jadi tidak terlalu mengejutkan. Tidak terlalu mengejutkan. Dan kita tahu, saya bukan NU tapi saya nggak tahu kultur NU. Kebetulan di Jawa Timur itu caleg-caleg PKB itu rata-rata anak kiai. Dan biasanya katanya kalau di NU, saya bukan NU, katanya kalau di NU itu tunduk kepada laki-lakinya, bukan kepada bukan kepada. Jadi tapi kita hitung-hitung aja. Jadi ada Caimin dan ada Mahfud MD. Jadi mungkin lebih peluang dipilihnya biasanya gitu. Katanya ya nyainya tuh tunduk kepada laki-lakinya. Jadi kebetulan 0103 calonnya laki-laki gitu. Oke. Bang Masinton gimana? Ya kita jalan aja. Kita kan punya segmen masing-masing lah ya. Nah kemudian ya di bawah di Jawa Timur apa segala macam ya berjalan di basis-basis yang ada. Nah kalau saya melihat nih ya potensi katakan tuh pergeseran di level elit di bawah itu kan lebih otonom. Publik juga tahu kok gitu loh preferensi kenapa sih elit dia bergeser. Publik pasti dengan mudah tuh. Kan sederhana aja tuh. Apalagi kayak sekarang kan vulgar tuh. Elit di level elit bergeser. Oh, itu pegang kartu. Ya kan gitu. Ya kedua, ya dalam konteks ya satu penyelamatan, kedua ya kekuasaan atau jabatan. Orang kan melihatnya begitu aja tuh. Nah, di bawah ya dia ngerti itu kok. Jadi tidak automatically elitnya bergeser, di bawahnya bergeser. Dia punya preferensi sendiri secara otonom tuh. Di grassroots itu, di akar rumput itu, gitu loh. Kalau Jatim sendiri sebenarnya target perolehan suara 03 atau PDIP berapa banyak? Kira-kira? Ya kalau namanya target kan pasti setinggi mungkin lah, kan gitu ya. Namanya target. Tapi kan target itu sebagai sebuah target untuk memotivasi mencapai itu, kan gitu ya. Nah, dalam pergerakan apanya kan kita Pak Mas Ganjar, Pak Ganjar ini juga latar belakangnya juga selain beliau nasionalis, keluarga besarnya juga dari kalangan Nahdien. Ya kan keluarga istrinya, mertuanya. Kemudian Prof Mahfud ya memang backgroundnya juga Nahdien. Jadi menurut kita ya pendekatan ke kalangan Nahdien itu secara secara historis ya memang itu yang terbangun selama ini. Nah kalau di PDI Perjuangan itu pasti kan sekutu sekutu historis dan tradisionalnya ya Nahdien dari zaman Bung Karno dulu, PNI dengan Nahdlatul Ulama gitu. Nah jadi bagi PDI Perjuangan ya chemistry dengan NU itu ya memang di grassroots ya udah terbangun dari dulu. Sudah terjadi ya, sudah ada. Kalau 01 gimana melihat Bang Said Didu? Dengan Khofifah dan juga perolehan suara di Jatim itu akan jadi yang difokuskan nggak? Dengan ditariknya Caimin sebagai cawapres kan sebenarnya ada ekspektasi untuk meraih suara Jatim dan juga Jateng, sebetulnya kan begitu. Saya pikir memang tujuannya itu. Tapi beginilah, saya melihat saya ke Jateng Jawa Tengah, ini ketegangan 03-01 hilang sekarang.
Jadi mereka happy. Jadi kalau mau lihat yang happy Pilpres itu 0103. Yang tegang tuh yang sana. Benar, di bawah tuh cair benar karena saya kebetulan turun dengan Manusia Merdeka, ketemu orang PDIP, ketemu cair. Nah, walaupun gimmicknya mereka tuh ya juga aslinya tegang. Jadi menurut saya melihat begini, mungkin ini memang bahwa karena value-nya sama, akhirnya menjadi happy. Jadi saya berharap masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah ini betul-betul sepertinya baru kali ini menikmati hilangnya ketegangan menghadapi pemilu, karena dua provinsi ini kan basisnya itu Nadien sama PDIP itu, dan dia yang tegang selama ini selalu itu. Nah, ketegangan hilang sama sekali di bawah itu. Dengerin aja, tidak pernah tuh ada kejadian-kejadian yang agak aneh di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi, nah saya hanya mengingatkan bahwa 02 jangan bikin ketegangan, karena Anda akan menghadapi 01, 03 yang sedang joget-joget. Jangan bikin joget di panggung lain gitu. Ya, oke. Tapi kalau misalnya bukan Jatim ya, kira-kira kalau memang Jatim tuh susah diraih ya, kita bilang ya anggap aja itu mungkin sulit ya. Melipirnya kemana nih? Ke Jabar atau kemana? Karena di Jabar juga ada Ridwan Kamil yang di 02 juga. Saya sih petanya masing-masing punya. Kan begini sebenarnya, Jabar itu kan Prabowo dulu 2019. Tapi saya turun kelihatannya hampir pindah semua gitu kan. Nah, jadi saya lihat begini, dinamika ini penting sekali. Kenapa? Apa yang penting menurut saya Pilpres ini? Karena hilangnya loyalitas ke individu karena tidak suka individu lain. Jadi ini hitam putih betul antara ada orang yang pingin dihormati, terpilih secara karena kekuasaan individu, dengan ada dua calon yang ingin demokrasi berkembang dengan baik. Jadi sangat kelihatan sama sekali. Dan ini menurut saya Pilpres ini kita melihat tokoh-tokoh seperti apa ke depan bangsa ini yang bisa menyelamatkan bangsa. Apakah memang tokoh itu hanya ingin mementingkan kekuasaan, atau tokoh ini ingin menyelamatkan bangsa ini? Terpetakan di Pilpres 2024 ini. Oke, Bang Masinton, kalau memang nggak Jatim misalnya sulit, itu mau melipirnya siapa yang ditargetkan atau daerah mana yang ditargetkan? Yang jelas tuh semua daerah ya menjadi prioritas lah. Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, nggak ada satu daerah pun yang kita abaikan itu. Apalagi one man one vote nih kan, satu suara pun sangat berarti gitu. Nah tentu ada basis-basis prioritas. Itu kami seperti Jawa Tengah, Jawa Timur ya, maupun juga ke Jawa Barat yang juga secara populasi pemilih juga besar ya, tentu itu juga menjadi basis-basis prioritas. Dan suara juga nanti kan harus diamankan ya supaya jangan terjadi kecurangan. Anda punya pesan supaya tidak terjadi kecurangan? Oh ya, ini pemilu ini kan harus dijaga sama-sama. Partisipasi dari rakyat ini kan menjadi sangat penting untuk mengawal seluruh tahapan dan proses pemilu ini, sehingga pada saat pra ke TPS, pada saat di TPS maupun pasca di TPS, proses penghitungan suara ini menjadi penting. Apalagi kita ingin pemilu ini menjadi sarana pesta demokrasi rakyat, jangan dicederai oleh tangan-tangan yang ingin merusak pesta rakyat tadi melalui pemilu ini. Ya gitu loh. Nah, jadi apalagi ini udah era teknologi ya. Pihak-pihak yang mau ingin curang itu pasti termonitor dan harus kita monitor sama-sama. Pemilu yang curang tentu melahirkan pemimpin yang lahir dari proses kecurangan, legitimasinya pasti rendah dan tidak diterima oleh rakyat. Masih berharap Presiden Jokowi netral? Ya bukan berharap, itu keharusan. Harus ya. Keharusan bukan oleh kata kita, itu aturan negara yang undang-undang yang menyatakan dia harus netral. Nah, itu loh. Dan Anda melihat sekarang? Nggak tahu, kalau kayak kemarin sih saya lihat kayak ketua umum tim sukses. Ya tapi ya undang-undang menyatakan dia netral. Oke, Bang. Kalau undang-undang ditabrak, kan ada konsekuensinya juga, gitu loh. Ya,
Oke, Bang Said Didu, gimana Anda melihat Presiden? Problemnya presiden kita ini selalu hanya memegang seakan-akan netral kalau hanya legal, bukan dari tindakan. Contoh lah, presiden mengumpulkan kepala desa, menungkulkan babinsa, mendekati pemilu, membuat pernyataan itu sangat susah dibantah bahwa Anda tidak netral. Nah, walaupun selalu menyatakan saya netral gitu kan, tapi kan faktanya langkah-langkah apa sih urusannya presiden mengumpulkan pembabinsa dengan arahan bahwa untuk ketahanan pangan nggak ada kaitannya sama sekali. Dan kita kan orang politik paham pasti proses pemanggilan itu ada sesuatu sebelum sampai istana dong, atau setelah dipanggil itu pasti ada penghubung lah. Jadi maksudnya berharap kepada presiden bahwa rakyat Indonesia itu tidak sebodoh yang beliau bayangkan, gitu aja. Oke, jadi 01 dan 03 akan happy-happy ya, berkomunikasi dengan baik dan mungkin kedepannya ada sesuatu yang baru dari kedua kubu ini ya. Iya, happy untuk demokrasi, Ya. happy untuk menyelamatkan demokrasi. Ya. Saya pikir itu. Jadi saya berkali-kali ikut ini kayaknya saya ketegangannya kalau dulu 90 sekarang 40. Kenapa? Karena ada 2 calon merasa di luar kekuasaan menghadapi 1 calon yang di dalam kekuasaan. Itu. Oke, ya. Ya, terima kasih Bang Said Didu dan Bang Masinton. Kita Siap. berharap pemilu tanggal 14 Februari nanti berlangsung jujur dan adil. Jangan lupa saksikan juga program unggulan kami lainnya, Mimbar Bebas dan Bang X Napi. Juga jangan lupa klik like, comment and share, dan subscribe channel Diskursus Net. Juga nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.